Kutipan Sajarah Jati yang menceritakan negeri Majapahit terkena wabah mengerikan. Alkisah, di negeri Majapahit terjadi wabah penyakit, ibarat pagi sakit sore mati, sore sakit pagi mati. Para kawula kebingungan dan kocar-kacir mengungsikan diri mencari hidup. Para punggawa hatinya resah. Banyak guru telah dipanggil untuk memberi sarana penolak bala. Sang raja sangat bersedih karena wabah tak kunjung sirna. Sang raja lalu masuk ke sanggar pemujaan untuk meminta petunjuk dewata dengan dukungan para sesepuh Majapahit. Namun permohonan mereka seolah tanpa guna. Hati sang raja sangat kerepotan. Di sepanjang jalan dan desa-desa, orang-orang terus bertumbangan. Suasana demikian mencekam. Setiap malam terjadi kilatan cahaya melesat berkelip-kelip di angkasa. Orang-orang sakit sudah tak mampu dirawat lagi. Bahkan mayat-mayat tak terurus karena sangat banyaknya jatuh korban. Bau busuk menyengat di seluruh negeri sampai masuk ke dalam puri. Suasana di negeri Majapahit semakin mengerikan. Pusat-pusat keramaian kini kosong dari manusia. Setiap malam yang terdengar hanya burung bangkai yang mencari mangsa. Para kawula tak mampu lagi bekerja. Para punggawa, panewu, mantri di desa-desa hanya bisa berjaga. Para guru dan brahmana seolah tanpa daya. Wabah penyakit semakin menjadi-jadi dan tampaknya belum mencapai puncaknya. Sementara itu di dalam puri, Permaisuri Ratu Dwarawati tak luput dari guna-guna. Sang raja sangat bersedih karena segala obat tak mempan. Semua punggawa dikerahkan untuk mencari jalan kesembuhan sang permaisuri, tetapi tiada guna. Segala doa dan permohonan sang raja tak kunjung terkabul. Sampai pada suatu ketika sang permaisuri jatuh pingsan. Sang raja semakin bersedih. Berhari-hari sang raja tak makan dan tidur, selalu berjaga di samping permaisuri. Selama permaisuri sakit, para punggawa selalu berjaga secara bergiliran di Proboyoso, di bangsal Cundomanik. Pada hari Selasa Kliwon, kebetulan yang bertugas jaga dua wadono pandai besi, Tumenggung Supodrio dan Tumenggung Supogati. Keduanya saudara kandung. Namun keduanya sedang sakit sehingga hanya mengirimkan wakilnya. Ki Supogati mewakilkan anaknya yang bernama Supojigjo atau Ki Jigjo. Adapun Ki Supodrio mewakilkan kepada anaknya yang bernama Suposujono atau Ki Supo, anaknya yang tinggal di Tuban. Dia sedang berkunjung bersama istrinya Dewi Rosowulan. Kebetulan saat itu sang ayah sedang sakit sehingga disuruh mewakili berjaga. Ketika masuk ke keraton untuk mewakili ayah masing-masing, kedua saudara sepupu saling bertemu. Mereka sangat gembira karena sudah lama tak jumpa. Malam hari mereka masuk keraton dan bersiap sedia menerima perintah sang raja. Sang raja yang melihat keduanya pun bertanya, "Hei penjaga, siapa dua tumenggung yang seharusnya mendapat giliran jaga?" Ki Supo dan Ki Jigjo berkata, "Hamba Supo dan Jigjo menggantikan Abdi Paduka, Supodrio dan Supogati yang sedang sakit." Sang raja berkata lagi, "Hei dua pandai besi, karena tuanmu permaisuri belum mendingan, kalian kuharap betah berjaga. Aku ingin tidur dulu, sudah 7 hari aku tidak tidur." Ki Supo dan Ki Jigjo menyatakan kesanggupan. Keduanya lalu berjaga di luar kamar. Tiba-tiba keduanya melihat sesuatu yang menakutkan. Ada bola api yang berseliweran melayang-layang di angkasa. Kedua orang tertunduk pura-pura mengantuk sambil terus memperhatikan. Ki Supo menyandang keris wasiat dari Sunan Kalijogo bernama Kiai Sangklat dan Ki Jigjo membawa keris Kiai Betok yang sangat ampuh. Sebelum muncul bola api itu, keris pusaka sang raja yang bernama Kiai Condong Campur keluar dari tempat penyimpanan. Kotak wadah keris terdengar pecah dan Kiai Condong Campur berubah menjadi bola api seperti matahari dan meneteskan cairan merah kekuningan. Bola api itu melayang-layang berputar-putar di atas kedaton seolah mencari manusia.
Barang siapa tertimpa cairan yang menetes, seketika tewas. Bola api terus merusak seisi kedaton dan menyebarkan kematian. Bola api itulah yang kemudian dilihat Ki Supo dan Ki Jigjo. Bola api semakin dekat. Tiba-tiba Kyai Petok yang disandang Ki Jigjo seketika melesat dari sarungnya dan menghadang Kyai Condong Campur. Kyai Petok berkata, "Duh Sang Raja Keris, Raja segala besi aji di muka bumi. Paduka telah berbuat menyimpang dengan membuat para punggawa tewas. Segera hentikan agar negeri kembali aman. Mengapa Paduka sendiri yang membuat kerusuhan? Ingatlah sebagai pusaka Sang Raja, Paduka seharusnya menjaga keamanan negeri." Kyai Condong Campur menjawab bengis, Petok, kamu keris berderajat kuli, tak tahu apa yang terjadi di dunia. Engkau pusaka hina, pantas pengetahuanmu dangkal. Petok, menyingkirlah, jangan menghalangiku." Kyai Petok menjawab, "Tuan, jangan berbuat demikian." Kyai Condong Campur marah, seketika menerjang Kyai Petok sampai tumpul. Kyai Petok lari ketakutan dan kembali ke sarungnya. Ki Jigjo yang menyaksikan polah kedua pusaka hanya bisa tertegun. Keris Ki Supo yang bernama Kyai Sangkelat asal dari Tuban gantian keluar dari sarungnya dan menghadang Kyai Condong Campur. Kyai Condong Campur kaget dan bertanya, siapa ini anak baru? Dari mana asalmu?" Kyai Sangkelat menjawab pelan, "Paduka, saya bocah Tuban, berasal dari Sabda Wali dari alam Ahadiyat. Nama saya Sangkelat. Sekarang ikut Ki Supo dan masih menunggu petunjuk Tuhan. Saya mengharap Paduka untuk memberitahu bahwa rusaknya negeri Majapahit karena perbuatan Paduka yang menyimpang. Saya minta Paduka hentikan jika Paduka masih ingin menjadi pusaka para raja. Jika tidak mau dan masih mengumbar nafsu, sepantasnya Paduka menjadi pusaka iblis, laknat musuh orang sejagat." Kyai Condong Campur berkata bengis, Sangklat, bayi dari Tuban, engkau anak kemarin sore mau menghadapiku. Aku ini asal dari alam Tejomoyo, keturunan Empu Permati. Aku datang ke Jawa lestari menjadi pusaka para raja. Aku sekarang berbuat seperti ini karena kehendak Tuhan juga." Kyai Condong Campur menerjang Kyai Sangkelat. Kyai Sangkelat tangguh. Kyai Condong Campur putus sepanjang 3 luk. Kembang kacangnya juga putus. Kyai Condong Campur melihat ketangguhan Kyai Sangkelat seketika ciut. Condong Campur lari ngacir menuju penyimpanan. Masuknya Kyai Condong Campur menimbulkan suara bergemertak. Sang Raja yang sedang tidur menjadi terbangun. Sang Raja lalu keluar dan bertanya, "Suara apakah tadi itu?" Ki Supo menjawab, "Bukan apa-apa Baginda, hanya suara kucing menubruk tikus. Sekarang lari ke selatan." Tiba-tiba dari arah kamar Permaisuri terdengar suara batuk-batuk. Permaisuri terbangun dari pingsan dan minta minum serta makan. Ketika Sang Raja masuk, tampak Permaisuri duduk dan menyebut nama Tuhan. Sang Raja merasa tenang. Sang Raja mendekati Permaisuri dan berkata, Mbok Ratu, engkau minta makan? Syukurlah, engkau sudah siuman." Sang Raja lalu memanggil para pelayan, namun tak ada satupun yang bangun, karena mereka semua sudah tewas oleh ulah Kyai Condong Campur. Sang Raja lalu menyediakan sendiri makanan yang diminta Kanjeng Ratu. Layaknya pelayan, Sang Raja melayani Permaisuri makan. Bubur merah sudah disantap, Permaisuri banyak makan. Sang Raja sangat bersukacita. Tampak Permaisuri sudah sembuh seperti sedia kala. Sang Raja kemudian keluar ke penjagaan. Para penjaga diberi banyak hadiah. Ki Supo dan Ki Jigjo mendapat emas dan busana serta keris. Keduanya menyatakan banyak terima kasih. Ki Supo dan Ki Jigjo sudah diizinkan pulang. Sepanjang perjalanan mereka membicarakan peristiwa aneh yang baru saja terjadi. Ki Jigjo menarik kerisnya dari sarung. Tampak tergores bagian tikel alis. Ki Supo meraihnya lalu bilah keris Kyai Petok diurut dengan jari. Seketika pulih kembali seperti sedia kala. Ki Supo lalu menarik Kyai Sangkelat dari sarungnya. Tampak masih utuh tanpa cacat.
hanya meninggalkan sedikit goresan seperti digigir. Ki Supo berpikir, tidaklah menjadi soal. Namun Ki Supo heran. Keris Kiai Sangkelat kini terasa berat 3 kali lipat dari semula. Ki Supo berpikir semua pasti atas kehendak Tuhan. Ki Supo berkata kepada Ki Jekjo, "Hei Kanda Jekjo, jangan sampai peristiwa tadi diketahui orang banyak." Keduanya lalu berpisah jalan menuju ke rumah orang tua masing-masing untuk melapor bahwa tugas mereka mendapat pertolongan Tuhan. Permaisuri kini telah sembuh seperti sedia kala, dan mereka juga melaporkan telah mendapat banyak hadiah dari sang raja. Setelah beberapa lama berada di Majapahit, Ki Supo Sujono pamit kembali ke Tuban. Ki Supotrio dan sang istri sudah mengizinkan sang putra kembali ke Tuban. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.